warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Dinda Putri Rahman akan menjelaskan materi terkait mikrotik MTCNA. Nah, MTCNA sendiri itu singkatan dari Mikrotik Certified Network Associate. Oke. Nah, di Mikrotik MTCNA pada pendahuluan ini kita akan membahas beberapa materi ini, teman-teman. Yang pertama yaitu apa itu mikrotik, lalu yang kedua tujuan pembelajaran dan timeline mikrotik, yang ketiga sertifikasi mikrotik, lalu yang keempat atau yang terakhir terkait ujian MTCNA. Apa itu mikrotik sih teman-teman? Jadi mikrotik merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, router. Mikrotik sendiri berbentuk software dan hardware. Kalau misalkan software itu biasanya berbentuk OS dan biasa disebut router OS. Router OS sendiri bisa dapat diinstal di PC ya teman-teman. Lalu hardware ini berbentuk perangkat keras atau biasa disebut router board. Mikrotik pertama didirikan di Riga, Latvia, Eropa Utara. Nah, untuk moto mikrotik sendiri yaitu routing the world yang artinya menghubungkan dunia. Nah, website resmi dari mikrotik yaitu mikrotik.com ya teman-teman. Kita bisa cek websitenya. Ini dia ya teman-teman websitenya mikrotik.com. Di sini teman-teman bisa cari tentang artikel mikrotik atau tentang install Winbox ya teman-teman. Selanjutnya itu ada founder atau didirikannya Mikrotik. Mikrotik didirikan pada tahun 1996 oleh John Truly dan Ernest Riextin ya teman-teman. Nah, perkumpulan mikrotik sendiri itu biasa disebut Mikrotik User Meeting atau MUM. Di perkumpulan mikrotik ini itu biasanya mengenalkan mikrotik ya teman-teman atau konferensi. Nah, webnya sendiri itu ada di mum.mikrotik.com ya teman-teman. Jadi ini MUM atau Mikrotik User Meeting. Ini tuh biasanya perkumpulan untuk mengenalkan mikrotik ya teman-teman atau konferensi. Nah, terakhir kali itu diadakan pada tahun 2021 bulan November Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ini teman-teman bisa lihat ya, tahun-tahun sebelumnya bulannya kapan dan tempatnya di mana. Ada di Meksiko, USA dan lain-lain ya teman-teman. Selain itu kita juga bisa melihat dokumentasi kegiatan-kegiatannya. Ini di South Africa, Afrika Selatan pada tahun 2020, Guatemala, Honduras, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Teman bisa lihat di mum.mikrotik.com. Selanjutnya yaitu ensiklopedia atau Wikipedianya Mikrotik. Teman-teman bisa cari di wiki.mikrotik.com. Nah, di sini tuh teman-teman itu bisa tanya tentang konfigurasi ya teman-teman atau fitur-fitur yang ada pada mikrotik. Sini teman-teman bisa tanya-tanya tentang konfigurasi atau fitur-fitur di sini ya teman-teman. Nanti kita tinggal ketik aja terus di search. Oke, ada forum. Forum itu untuk mikrotik itu ada webnya yaitu forum.mikrotik.com. Di forum ini itu biasanya itu kayak diskusi gitu ya, konsultasi, atau kalau misalkan kita mempunyai pertanyaan seputar mikrotik, kita bisa tanya di forum ini ya teman, forum.mikrotik.com. Bisa konsultasi atau ini teman-teman bisa diskusi atau konsultasi di sini ya, tentang apa aja bisa ditanyakan di forum ini. Nah, tujuan pembelajaran mikrotik ini yang pertama yaitu mempelajari karakteristik, fitur-fitur, fungsi, dan kemampuan mikrotik router OS. Lalu yang kedua ada mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Selain itu, dari mempelajari mikrotik diharapkan juga kita dapat mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate.
Selanjutnya itu ada timeline mikrotik. Mikrotik sendiri didirikan pada tahun 1996 ya teman-teman. Lalu pada tahun 1997 router OS software ditemukan. Selanjutnya pada tahun 2022 perangkat router board pertama kalinya ditemukan ya teman-teman. Lalu pada tahun 2026 pertama dilaksanakan tepatnya di Prague, Czech Republic. Lalu terbesar dilaksanakan itu pada tahun 2015 tepatnya di Indonesia, dan yang menghadiri acara tersebut itu sekitar 2.500 lebih, cukup banyak ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada program sertifikasi mikrotik. Sertifikasi berjenjang, kalau belum lulus MTCNA maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level selanjutnya. Masa berlaku sertifikat selama 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Nah, kalau misalkan sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certified Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotik. Di sini ada MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTC-TCE, dan masih banyak lagi ya teman-teman di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat informasi lengkap terkait sertifikasi pada Mikrotik, teman-teman bisa lihat di link berikut, yaitu www.mikrotik.com atau training atau about ya teman-teman. Nah, Mikrotik sendiri itu dipelajari secara terstruktur ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih awam di mikrotik itu biasanya itu kita masih mempelajari di MTCNA. Nah, kalau di MTCNA sudah mendapatkan insek atau sertifikat, teman bisa memperdalam lagi. Kalau misalkan teman-teman minat di bidang routing, teman-teman bisa mempelajari MTCRE. Nah, kalau di MTCRE sudah mendapatkan insek, teman-teman bisa memperdalam lagi nih, teman, di MTCNE. Nah, kalau misalkan teman-teman minat di bidang security, teman-teman bisa mempelajari di bidang MTCSE. Nah, selanjutnya yaitu terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu teregistrasi di official web Mikrotik. Nah, untuk sistem ujian, kalau misalkan teman-teman pengen ujian secara offline, teman-teman bisa datang ke program Learning Center seperti di IDN. Nah, teman-teman juga perlu didampingi oleh Mikrotik Academy. Online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawaban pilihan ganda. Single, multiple, true or false. Tidak ada lab dan esai. Soal setiap tes itu random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Minimal basicnya lah ya teman-teman. Passing grade 60% untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang second change atau kita biasa nyebutnya itu remedi ya teman-teman. Nah, syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan Trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level atau MTCNA dan engineer level atau MTCE. Mikrotik sendiri itu dipelajari secara terstruktur ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih awam di mikrotik itu biasanya itu kita masih mempelajari di MTCNA. Nah, kalau di MTCNA sudah mendapatkan insek atau sertifikat, teman bisa memperdalam lagi. Kalau misalkan teman-teman minat di bidang routing, teman-teman bisa mempelajari MTCRE. Nah, kalau di MTCRE sudah mendapatkan insek, teman-teman bisa memperdalam lagi nih, teman, di MTCNE. Nah, kalau misalkan teman-teman minat di bidang security, teman-teman bisa mempelajari di bidang MTCSE. Begitu saja materi terkait mikrotik MTCNA pada bab pendahuluan atau bab 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Sekian, terima kasih.